Halo cuy, selamat datang di Obeng Motologi. Tempat di mana kita tidak cuma mengelap bodi motor sampai mengkilap, tapi kita bongkar blok silindernya, kita kuliti sejarahnya, dan kita bongkar dosa-dosa pabrikannya. Di segmen Legacy kali ini, kita akan membedah sebuah artefak modern, sebuah motor yang pada tahun 2007 turun ke jalan Indonesia bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai seorang pembunuh berdarah dingin yang mengeksekusi teknologi usang tanpa ampun. Bayangkan Anda hidup di tahun 2007. Saat itu, definisi motorsport di Indonesia sangat sederhana, yaitu lampu bulat, sasis diamond pipa besi biasa, tangki besar, shockbreaker belakang ganda, dan tentu saja bunyi desis karburator. Pasar dikuasai oleh pabrikan raksasa yang nyaman dengan teknologi itu-itu saja. Lalu, Yamaha Indonesia melakukan sebuah langkah gila. Mereka meluncurkan Yamaha Fiction atau FZ150i, sebuah motor 150 cc yang membawa spesifikasi seolah-olah diturunkan dari motor superbike. Hari ini, kita akan membongkar tuntas Fiction generasi pertama atau yang akrab disapa Fiction All. Bagaimana motor lampu bulat asimetris ini mencuci otak masyarakat Indonesia untuk berani beralih ke injeksi? Dan benarkah secara teknis mesinnya tanpa celah? Mari kita bedah. Mari kita putar balik waktu. Di pertengahan 2000-an, Yamaha sedang on fire di arena MotoGP. Momen ini dimanfaatkan betul oleh YMKI atau Yamaha Motor Kencana Indonesia. Saat itu, untuk melakukan branding habis-habisan, mereka butuh penerus Yamaha RX King yang sudah tercekik regulasi emisi 2 tak. Namun juga butuh pendamping Scorpio Z yang dianggap terlalu segmented. Lahirnya Fiction di tahun 2007 adalah sebuah anomali jenius. Ini adalah motorsport 150cc pertama di Indonesia yang menggunakan sistem pengabutan bahan bakar injeksi. Di saat kompetitornya masih membanggakan karburator vakum, Fiction sudah membawa teknologi liquid cool atau radiator dan sasis twin part atau yang Yamaha branding mati-matian dengan nama sakti, yaitu Delta Box. Sasis ini langsung memberikan ilusi bahwa Anda sedang menunggangi Yamaha R1 Mini. Desainnya melompat 10 tahun ke depan dari zamannya. Lampu depannya unik, membulat tapi tidak murni bulat. Bodi samping yang aerodinamis, dan knalpot dengan desain menukik tajam. Fiction bukan sekedar alat transportasi. Ia adalah simbol status bagi anak muda tahun 2007 bahwa mereka adalah manusia dari masa depan. Tapi melakukan revolusi itu berdarah. Kehadiran Fiction tidak langsung disambut karpet merah. Tahun 2007, masyarakat Indonesia memiliki satu fobia massal terhadap otomotif, yaitu takut injeksi. Mekanik pinggir jalan berteriak, "Ini motor kalau mogok gak bisa diakalin." Konsumen ragu, kalau ecu atau fuel pump jebol, harganya jutaan. Mending karbu, gampang disetting. Ada perang psikologis yang luar biasa antara kenyamanan teknologi masa lalu melawan efisiensi masa depan. Yamaha harus berjibaku meyakinkan publik bahwa injeksi FI atau fuel injection Mikuni mereka aman diminum bensin premium subsidi yang kala itu kualitasnya ya Anda tahu sendiri. Ini adalah pertaruhan nyawa bagi Yamaha. Jika Fiction gagal, butuh bertahun-tahun lagi bagi Indonesia untuk menerima motor injeksi. Sekarang kita bongkar dapur pacunya. Di Obeng Motologi tidak akan hanya memuji, kita akan kuliti secara teknis. Yang pertama, kelebihan mesin. Mesin Fiction sejatinya adalah pengembangan dari basis mesin Yamaha Jupiter MX 135 yang di-bore up dan disempurnakan. Berkubikasi murni 149,8 cc SOHC dan 4 buah klep atau valve
Yamaha menanamkan teknologi balap mereka, yaitu diasil silinder dan forged piston. Paduan ini membuat blok silinder lebih ringan, minim gesekan, dan tahan aus dibanding linear besi cor biasa. Tenaganya menyentuh 14,8 horsepower pada 8.500 rpm dengan torsi 13,1 nanometer. Dikawinkan dengan sistem injeksi step motor pertama yang sangat presisi saat itu. Tarikan bawah Pixen luar biasa responsif, tetapi tetap irit gila. Anda bisa dapat 45 hingga 50 km per liter. Untuk ukuran sport 150 cc tahun 2007, efisiensi ini adalah sihir. Yang kedua, dosa pabrikan. Tapi sehebat-hebatnya motor pasti ada kecacatannya. Dan Pixen Old punya penyakit bawaan yang bikin pemiliknya bolak-balik bengkel. Pertama, penyakit komstir oblak. Ini adalah dosa tak terampuni dari sasis Delta Box Pixen. Desain sudut caster dan beban di depan membuat bearing komstir atau pelor leher sangat mudah aus. Gejalanya, setang terasa ngebuang saat direm atau menikung. Penyakit ini saking legendarisnya, mekanik sampai punya resep khusus mengganti pelor bawaan dengan pelor bambu aftermarket. Yang kedua, kaki-kaki cungkring. Pixen punya sasis kekar, bodi berotot, tapi bannya menggunakan pelek palang 5 dengan ban depan ukuran 80/90 dan belakang 90/90 ring 17. Secara visual, ini seperti binaragawan yang tidak pernah melatih kaki alias skip leg day. Terlihat cungkring dan merusak proporsi desain Delta Box-nya. Yang ketiga, kasus pampir oli. Seiring usia, jika pemilik malas mengganti cairan radiator atau coolant dan oli, suhu mesin SOHC ini akan melonjak. Efeknya, ring piston melemah dan motor mulai meminum olinya sendiri tanpa mengeluarkan asap putih yang pekat. Banyak yang tertipu saat ganti oli. Tiba-tiba sisa di crankcase tinggal 300 mili. Mari kita lihat perbandingannya dengan penguasa pasar saat itu, Honda Mega Pro Primus 160 cc dan Suzuki Thunder 125. Secara spesifikasi, pertarungan ini sangat tidak adil. Mega Pro masih menggunakan mesin OHC 2 klep turunan GL Pro dengan sistem karburator. Tidak ada radiator. Pendinginnya murni mengandalkan angin sepoi-sepoi. Sasisnya pun masih diamond tube konvensional dengan shockbreaker belakang ganda. Suzuki Thunder, meski laku keras, mesin 125 cc-nya terlalu loyo untuk diajak berlari melawan Pixen. Saat Pixen datang dengan suspensi monoshock, sasis Delta Box yang rigid, dan sistem injeksi liquid cool, Mega Pro tiba-tiba terlihat seperti dinosaurus yang menunggu waktu kepunahannya. Dari segi respon gas dan kestabilan menikung atau cornering, sasis Delta Box Pixen mengangkangi para kompetitornya dengan sangat brutal. Yamaha tidak hanya menjual motor, mereka memaksa Honda untuk panik dan akhirnya meriset sistem PGM FI untuk mengejar ketertinggalan bertahun-tahun kemudian. Kesimpulan dari Obemotologi, Yamaha Pixen Old atau generasi pertama bukan sekedar motor laris manis. Ini adalah game changer, sang perintis jalan. Memang kakinya cungkring dan komstirnya sering bikin emosi. Namun keberanian YMKI memasukkan teknologi injeksi dan sasis superbike kelas 150 cc harian adalah sebuah langkah monumental. Ia membuktikan pada masyarakat Indonesia bahwa injeksi itu tidak menakutkan, melainkan memberikan efisiensi dan performa yang tak tertandingi. Mesin basis Pixen ini saking bagusnya terus dipakai, dimodifikasi, dan dicetak ulang oleh Yamaha hingga detik ini untuk line up seperti R15, MT15, hingga MX King. Pelajaran berharga dari Pixen Old adalah tentang inovasi. Pasar tidak tahu apa yang mereka butuhkan sampai Anda menunjukkannya kepada mereka.
Saat pabrikan lain sibuk bermain aman dengan mengganti stripping stiker baru, Yamaha memilih menggebrak meja dengan teknologi baru. Dalam dunia otomotif, inovasi adalah nyawa. Berhenti berinovasi dan Anda akan dilibas habis oleh zaman. Nah, berapa banyak dari kalian yang dulu pakai motor ini buat PDKT sama gebetan? Atau kalian yang pernah frustasi mengganti komstir setiap 6 bulan sekali? Coba ceritakan nostalgia kalian, dosa-dosa kalian, dan pengalaman kalian bersama Fiction Gen 1 di kolom komentar. Kami mau baca opini terjujur kalian. Jika kalian merasa investigasi sejarah ala OB Motologi ini bermanfaat, buktikan dengan menekan tombol like, share ke grup motor kalian atau teman kalian yang masih menyimpan artefak ini di garasinya. Dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan sesi legacy dan bedah otomotif paling tajam, cerdas, dan jujur se-Indonesia. Saya OB, tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.